Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di WA grup Cari Ahlu Sunnah wal Jamaah ini, mohon maaf saya menyumbangkan sedikit second opinion tentang perbincangan seputar hadis kota ilmu dan pintu ilmu. Saya gabungkan dengan gudang ilmu nanti. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal ilma falyatil bab. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kotanya ilmu, dan Imam Ali alaihi salatu wassalam adalah pintunya ilmu. Maka barang siapa yang menghendaki ilmu, maka datangilah pintunya. Itu kan. Jadi hadis ini memang dibahas oleh banyak ulama ahli hadis dengan cara mustalahul hadis. Yang pertama, bahwa yang menilai hadis ini maudhu atau palsu ialah Ibnul Jauzi dan Az-Zahabi. Tetapi Abu Hatim dan Yahya bin Sa'ad hanya mengatakan la aslalah, tidak ada asal usulnya. Tetapi Al-Hakim dan Abu Syekh Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Ya kan? Bahkan Al-Hafidh Abu Sa'id Al-Ala'i mengatakan, siapa yang vonis hadis ini maudhu atau palsu, maka orang itu telah salah. Yang benar adalah status positioning hadis ini adalah hadis hasan, sebab terdapat banyak riwayat yang saling menguatkan, saling mendukung. Jadi menurut Al-Hafidh Abu Sa'id Al-Ala'i, hadis ini adalah bukan hadis sahih, juga bukan hadis dhaif. Nah, banyak positioning dari berbagai ulama ahli hadis. Selanjutnya As-Suyuti dalam Ad-Durrar Muntasirahnya mengatakan jika hadis ini memang dinilai hasan ya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar At-Asqalani. Bahkan lebih lanjut As-Suyuti berkalam sebagaimana dikalamkan oleh Al-Hafidh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa'nya ya, juz 1 halaman 184 dan 185, menyatakan bahwasanya himpunan hadis ini yang diriwayatkan dari jalur Abi Muawiyah dan dari jalur Syari' masuk dalam positioning derajat hadis hasan yang dapat dibuat hujah ya. Bahkan lebih lanjut Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Syarah Hamaziyahnya mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Penilaian ini juga Ibnu Hajar Al-Haythami mengutip dalam Al-Fatawi Al-Hadithiyahnya. Sementara Al-Hafidh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaidnya hanya menilai sebagai hadis dhaif saja. Jadi positioningnya tentang hadis Babul Ulum ini adalah berjenjang, dari yang menuduh maudhu atau palsu, dari yang menyatakan sekedar hadis dhaif, dari yang menyatakan hadis hasan sahih, dan ada yang mengatakan hadis sahih. Dengan masing-masing ada hujjahnya, begitu kan? Berkaitan dengan itu, saya membaca di dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 202 dan juga di dalam syarahnya yaitu
syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani di juz 1 halaman 189 itu ada konklusi dan korelasi bahwa baginda Nabi sebagai kotanya ilmu, sedangkan Imam Ali sebagai pintunya ilmu dan Abu Hurairah sebagai gudangnya ilmu, gitu kan. Tetapi kota dan gudang itu tidak bisa dilalui, dimasuki kecuali melalui pintunya, kan begitu kan? Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala innan nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadithan thumma yatlu innal ladzina yaktumuna ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم lishiba'i batnihi wa yakhduru ma la yakhduruna wa yahfadhu ma la yahfadhuna. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah wi'aul ilmi, ya kan, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, sesungguhnya mereka berkata, Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis. Andaikan tidak ada 2 ayat dalam Al-Quran, niscaya aku tidak akan pernah meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat innal ladzina yaktumuna dan seterusnya ila akhir ayat. Sesungguhnya para sahabat Muhajirin sibuk dengan berdagang di pasar, dan sesungguhnya para sahabat Ansor juga sibuk bertani di ladang-ladang mereka. Sedangkan Abu Hurairah berkata sendiri bahwa karena sudah kenyang, maka Abu Hurairah hadir bersama Nabi, paling sering hadir menyertai majelis baginda Nabi, di mana di majelis baginda Nabi yang tidak dihadiri oleh mereka para sahabat, dan Abu Hurairah menghafal hadis yang tidak dihafal oleh mereka para sahabat. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkalam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Hurairah adalah gudangnya ilmu. Nah, gitu kan. Nah, jadi natijah atau konklusinya bahwa baginda Nabi itu adalah kotanya ilmu, Abu Hurairah gudangnya ilmu, Imam Ali pintunya ilmu. Kota dan gudang tidak akan pernah bisa dimasuki kecuali membuka pintunya, gitu kan. Asik. Mohon izin, mohon maaf, salah tulis, salah baca. Mohon dikoreksi. Matur suwun. Matur sebu selangkong. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.